Edis TV adalah manusia yang paling sabar seantero dunia. Kenapa saya mengatakan bahwa Edis TV manusia yang paling sabar seantero dunia? Karena apa? Karena dia tidak pernah sekalipun marah. Walaupun dia diejek-ejek, diolok-olok, dihina, diancam dan lain sebagainya. Dia tidak pernah sekalipun marah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Edis TV tidak pernah marah? Apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Kemudian ya, ada beberapa kritikan terhadap Edis TV. Ada beberapa pro dan kontra terhadap Edis TV ya. Tapi disclaimer on ya, dan tersahabat yang nonton video, jangan berpikir bahwa saya berpihak pada Edis TV ya. Karena dari kemarin banyak komentar tentang Edis TV ya, banyak yang minta gua bahas tentang Edis TV. Ya udah, nggak apa-apa gua bahas Edis TV. Dan menurut saya ini sesuatu hal yang menarik ya, sesuatu hal yang sangat-sangat ya menakjubkan ya. Menurut saya Edis TV ini semacam fenomena ya. Saya salut dengan Edis TV karena apa? Karena Edis TV ini tidak pernah sekalipun marah ya kalau dia diejek, diolok-olok dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa pro dan kontra terhadap Edis TV. Ada yang mengatakan bahwa Edis TV itu sebenarnya menjernalisir semuanya umat muslim. Di mata Edis TV, semua umat muslim itu jelek. Di mata Edis TV, semua Islam itu jahat. Di mata Edis TV, semua Islam itu tidak benar ya. Semua umat Islam itu botol dan sebagainya ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian di sisi lain ada yang mengatakan bahwa Edis TV itu menyimpulkan kitab suci hanya dengan ayat per ayat. Artinya gini, jadi seakan-akan Edis TV itu menyimpulkan kitab suci itu hanya ayat per ayat. Jadi tidak secara menyeluruh. Ya, ini kritikan tajam terhadap Edis TV. Mohon maaf ya bagi fanboynya Edis TV, ya, fans-fansnya Edis TV, ya jangan gitu guys ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah ya. Jadi kita di sini mencari kebenaran, bukan membenarkan keberpihakan. Jadi saya tidak benar-benar berpihak ya. Saya benar-benar netral. Saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Muslim. Jadi saya hanya ya memberikan atau mengurai kenapa ya, kenapa Edis TV itu sangat sabar, kemudian kenapa dia dikritik ya, dikritik umat Islam ya, kritikannya itu mengarah ke ya Edis TV itu hanya melihat dari satu perspektif ya, tidak melihat dari perspektif lain ya, menyimpulkan isi kitab suci ya, menyimpulkan isi Quran itu hanya ayat per ayat ya. Itu kritikan daripada Edis TV. Kemudian secara antropologi, kenapa setiap lawan-lawan debat daripada Edis TV itu suka marah-marah, nggak jelas gitu ya, suka kejang-kejang. Kenapa bisa seperti itu? Apakah sengaja Edis TV memilih lawan yang lemah? Ini juga termasuk kritikan daripada Edis TV. Kemudian ada juga warga Indonesia yang mengatakan bahwa Edis TV itu sebenarnya penakut ya. Kalau dia berani harusnya dia di Indonesia, jangan di Eropa, jangan di Amerika, karena di Amerika itu susah untuk ditangkap. Karena apa? Karena ya Amerika itu tidak mengurusi dengan agama, Amerika itu tidak perlu dengan agama. Jadi pemerintahan Amerika itu tuh nggak mau ya warganya ya, termasuk Edis TV diculik hanya karena apa? Hanya karena debat TikTok ya. Jadi itu kritikan-kritikan terhadap Edis TV. Ada berbagai macam kritikan terhadap Edis TV ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa semua ini bisa terjadi? Apa alasannya? Dan saya akan mengambil dari sudut pandang antropologi ya, karena channel ini khusus membahas tentang antropologi. Oke, langsung saja kita gaskan. Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa Edis TV itu tidak pernah marah-marah ketika dia dihina, ketika dia dipojokkan, ketika dikata-katain, ketika diolok-olok dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena Edis TV adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Ya, cerdas secara apa? Secara emosional. Dan secara IQ juga saya yakin IQ beliau ini sangat-sangat lumayan tinggi lah gitu ya, daripada kebanyakan warga Konoha. Warga Konoha itu kan kebanyakan atau rata-rata IQ 78 ya. Ya, saya yakin bahwa Edis TV di atas dari IQ 78 ya. Apa hubungannya antara IQ seseorang itu dengan marah-marah? Sangat berhubungan. Dan ini yang saya perhatikan ya. Anggap aja ini
semacam uh, opini saya pribadi ya. Ini tidak ada di penelitian ya, tapi ini berdasarkan pengamatan saya pribadi ya. Kalau saya perhatikan, orang yang IQ-nya rendah, orang IQ-nya yang 78 ke bawah itu biasanya sangat mudah marah. Dan biasanya ya, kebalikannya biasanya kalau yang IQ-nya tinggi, yang 150 atau 100 ke atas itu mereka bukan tidak pernah marah ya, tapi lebih jarang marah. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena orang yang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi itu, mereka biasanya berpikir panjang. Lah, apa hubungannya marah-marah dengan berpikir panjang? Sangat berhubungan. Orang yang suka marah-marah itu ya, yang mudah marah, emosional seperti warga Konoha, ya, disenggol dikit marah, ya, disindir dikit marah, anti kritik dan lain sebagainya, teriak-teriak ya. Biasa kan warga Konoha seperti itu, dikit-dikit demo, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit bubarkan dan lain sebagainya. Jadi penuh dengan amarah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena IQ mereka sangat rendah. Biasanya IQ yang rendah itu mereka mengambil keputusan dengan secara serampangan. Mereka mengambil keputusan jangka pendek. Biasanya yang IQ-nya rendah itu adalah orang yang mengambil keputusan secara jangka pendek, bukan jangka panjang. Biasanya orang yang IQ-nya tinggi, mereka mengambil keputusan berdasarkan ya pemikiran-pemikiran yang sudah matang, berpikiran jangka panjang. Itu perbedaan. Kenapa orang yang IQ-nya rendah itu mudah marah? Tapi ini opini saya pribadi ya, ini bukan berdasarkan penelitian ya, bukan berdasarkan pengamatan. Maksudnya ini pengamatan saya pribadi, bukan berdasarkan riset ya, riset yang diakui ya. Anggap aja ini opini pribadi ya. Jadi itu yang saya perhatikan. Ya karena rata-rata warga Indonesia itu IQ-nya 78 ke bawah. Bahkan ada yang mohon maaf setara dengan simpanse ya. Sehingga ketika bicara masalah agama mereka tidak menggunakan pemikiran-pemikiran yang logis, enggak. Mereka biasanya menggunakan pemikiran-pemikiran mereka yang serampangan gitu ya, yang keputusannya itu jangka pendek ya, sehingga ketika mereka misalnya ditanya misalnya ya, tapi mereka tidak menemukan jawaban, mereka biasanya marah. Karena apa? Karena mereka menutupi kebodohan mereka ya. Ya sebenarnya mereka sadar bodoh, tapi mereka menutupi dan mereka marah-marah ya biar kelihatan mereka itu seperti korban. Orang yang marah-marah itu merasa bahwa dia korban, padahal enggak ya. Cuman dia aja mudah emosi. Ya, kemudian ya kalau saya perhatikan kalau sudah bicara tentang ideologi agama ya, terutama agama mayoritas di Konoha ya, saya melihat mereka sangat emosional. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menganggap bahwa agama itu tempat yang sangat sakral ya, yang sangat-sangat harus dihormati, yang suci, nggak boleh dikritik. Sehingga banyak orang Indonesia itu anti kritik. Apa yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu anti kritik agama? Karena mereka terbiasa ya dalam beragama itu nggak boleh dikritik, sangat suci dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya menuhankan pemuka agama. Itulah alasannya kenapa di Indonesia sering terjadi kasus-kasus di pesantren, kemudian pemuka agama yang berpolitik, kemudian pemuka agama itu nggak beres, akhlaknya berantakan, ya maksiat dan lain sebagainya. Tapi mereka menghormati. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menuhankan pemuka agama. Ya, berasal dari agama, kemudian membentuk karakter sebuah bangsa. Jadi agama itu sangat mempengaruhi karakter suatu bangsa. Agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Nah, karena mereka menganggap bahwa agama itu sangat suci, ketika mereka dikritik seperti Edis TV misalnya dikritik, apa masalahnya kalau dikritik? Kan nggak jadi masalah ya kan. Nah, karena mereka menganggap bahwa agama mereka suci dan mereka marah. Kemudian alasan selanjutnya misalnya kenapa orang Indonesia itu mudah marah ya, apalagi kalau debat dengan Edis TV. Apa alasannya? Karena mereka menganggap kemarahan mereka itu akan dilindungi oleh kelompoknya. Jadi agama tumbuh subur di Indonesia itu karena apa? Karena masyarakat kita itu yang berkomunitas, ya, berkelompok. Orang Indonesia itu sangat cenderung ya, secara antropologi kita itu masyarakat komunal yang masih berkelompok-kelompok. Jadi kalau Edis TV misalnya mengkritik agama tertentu di Konoha, misalnya agama mayoritas, maka mereka akan marah dan kemarahan mereka itu dianggap melindungi kelompoknya, komunal. Nah,
Itu secara antropologi ya, orang Indonesia itu masih, mohon maaf ya, masih sangat primitif. Mereka masih suka berkomunal. Beda dengan orang-orang Eropa. Kalau dibandingkan dengan Eropa, orang Eropa itu sangat individual. Makanya di Eropa itu agama tidak tumbuh subur. Karena apa? Karena mereka berpikir ya agama itu ciptaan manusia. Mereka berpikir seperti itu. Ya walaupun misalnya ada orang bule misalnya masuk muslim, ya mualaf, ya ada ya misalnya videonya, ya ada mungkin yang pura-pura mualaf dan sebagainya. Sebenarnya mereka cuma cari follower aja sebenarnya. Ya, cari pendukung, ya cari sponsor biasanya mereka, cari pendukung. Pada faktanya mereka nggak peduli dengan agama, nggak peduli dengan agama karena mereka punya IQ yang tinggi. Jadi mohon maaf ya sahabat-sahabat bagi yang nonton video ini ya. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu biasanya IQ-nya sangat rendah. Kalau berlebihan dalam beragama itu sangat-sangat rendah. Itu berdasarkan pengamatan saya pribadi. Kemudian ya ada orang yang mengkritik Edis TV. Sah-sah aja kalau Edis TV dikritik, nggak jadi masalah. Wong dia kalau dikritik ya malah ketawa-ketawa. Kalau dikritik juga dia santuy-santuy aja, nggak pernah marah, nggak jadi masalah. Jadi pendukung Edis TV jangan marah ya, jangan menghujat ya kalau misalnya ada yang mengkritik Edis TV, jangan seperti itu ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Jadi saya berpihak pada kebenaran. Jadi ada yang mengkritik Edis TV yang mengatakan bahwa oh Edis TV itu mengeneralisir semuanya umat muslim itu jelek, semuanya umat muslim itu jahat, semuanya umat muslim itu negatif dan sebagainya. Ya, jadi seakan-akan STV menjurnalisir ya. Jadi gini guys ya, mungkin ya teman-teman daripada STV itu ada yang beragama Islam mungkin ya. Kemudian dia melihat perilakunya, pada umumnya perilakunya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, saya harus ya dengan berat hati saya mengatakan bahwa sebagian besar saya setuju dengan pendapat STV. Karena orang baik yang beragama muslim di Konoha itu, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik. Ya ini hanya di Konoha. Umat muslim yang ada di Konoha itu, kalaupun ada yang baik, jumlahnya minoritas. Ya, kalaupun mereka menjalankan misalnya budi luhur, ya budi pekerti, mereka sangat baik, welas asih, kemudian mereka tidak membeda-bedakan suku, agama dan sebagainya. Biasanya jumlahnya minoritas. Sangat-sangat minoritas. Contoh misalnya, guru gembul contoh misalnya. Kenapa guru gembul itu sangat jarang ya? Seperti orang guru gembul itu umat muslim beragama Islam tapi sangat jarang seperti guru gembul ya saya melihatnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena jumlahnya minoritas dan ya kemungkinan agama Islam itu susah dipelajari. Ya harus butuh effort yang luar biasa gitu. Kemudian butuh IQ yang sangat tinggi untuk mempelajarinya. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya, walaupun Edis TV mengatakan bahwa umat muslim itu kok gini sih, umat muslim itu kok gini, kalau misalnya Edis TV mengatakan seperti itu, dengan berhati saya mengatakan ya, sebagian saya setuju dengan pendapat Edis TV. Karena juga saya melihat ya, umat muslim yang ada di Konoha itu, kalaupun ada yang baik, itu jumlahnya sangat-sangat minoritas. Sangat-sangat minoritas. Biasanya mereka hanya Islam KTP. Dan ini menurut saya itu keanehan ya. Aneh bin ajaib. Kenapa justru Islam KTP itu yang ada di Konoha itu justru lebih baik daripada ya Islam yang benar-benar gitu mabuk agama, kemudian berlebihan dalam beragama. Mereka justru membeda-bedakan seseorang itu berdasarkan agama, kemudian mereka membenci agama lain, ya mengkafir-kafirkan, menerapkan syariat Islam dan sebagainya. Ini menurut saya itu sangat-sangat aneh ya, aneh bin ajaib. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Ada sih sebenarnya umat muslim yang baik di Konoha itu, tapi jumlahnya minoritas. Ini yang jadi permasalahan. Kenapa jumlahnya minoritas? Kenapa mayoritas itu tidak berbudi pekerti gitu ya. Punya hal yang baik. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang jadi PR kita ya. Ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini yang beragama muslim ya. Dan ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan Indonesia ya, disclaimer on-nya. Kemudian kritikan terhadap Edis TV itu tentang dia kan nggak boleh ya menjernalisir isi daripada ayat-ayat itu. Ayat-ayat yang ada di Quran di agama Islam yang ada di Konoha ya. Ini hanya di Konoha ya.
Jadi banyak kritikan terhadap Edis TV seperti itu, guys. Dia membacakan misalnya ayat-ayat tentang perang misalnya. Bunuhlah, pepetlah misalnya. Kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi, pepetlah ya. Kalau kamu ketemu dengan orang Nasrani, pepet, misalnya ada ayat-ayat seperti itu ya. Ya, perangilah, bunuhlah orang Nasrani dan sebagainya. Misalnya ada ayat-ayat seperti itu dalam kondisi perang ya. Dalam kitab suci itu ada kondisi perang misalnya. Ya saya tahu itu kontekstual ya, bukan tekstual. Ya saya mengerti itu. Tapi permasalahannya, saya sering menanyakan ini terhadap teman-teman saya yang muslim ya. Ada juga teman saya yang muslim yang baik kok. Enggak semuanya jahat ya, tapi jumlahnya minoritas. Ya, saya sering menanyakan ini. Sebutkan dari 7.000 ayat ya, kurang lebih 6.000 sampai 7.000 ayat ya, ayat dari Quran. Sebutkan 100 saja ayat-ayat tentang mengasihi sesama manusia, mengasihi makhluk hidup. Sebutkan 100 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Atau 1.000 deh ya. Nggak ada dari kurang lebih 6.600-an ya ayat yang ada di Quran. Nggak ada. Jadi ini semacam PR kita yang nonton video ini ya. Ini pertanyaan besar gitu. Apakah umatnya yang salah atau kitab sucinya yang salah? Ini pertanyaan saya. Dan ini hanya terjadi di Konoha ya. Apakah kitab suci agama mayoritas di Konoha itu yang salah atau umatnya yang salah? Kenapa jumlah umat Islam yang ada di Konoha itu, yang baik itu, yang berakhlak baik itu jumlahnya minoritas? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa jumlahnya nggak mayoritas? Kalau panduan mereka kitab suci itu mengajarkan akhlak kebaikan, kenapa jumlahnya minoritas? Itu yang jadi permasalahan. Karena ini berhubungan guys ya. Kalau misalnya ada mengatakan, oh nggak ada hubungannya dengan kitab suci, nggak ada hubungannya dengan agama dan sebagainya. Ada, karena orang Indonesia itu adalah negara yang paling religius seantero dunia. Ini berdasarkan data dan fakta ya. Bahkan lebih religius daripada Arab Saudi. Itu yang jadi pertanyaan besar. Ya. Kemudian, kenapa Edis TV itu dia tidak pernah marah, ya menunjukkan kemarahannya dan sebagainya ya kalau lagi live itu. Kenapa bisa seperti itu? Dugaan saya karena beliau itu sering dihina, mungkin waktu kecil ya, sering dihina ya. Minoritas itu sebenarnya kalau di Indonesia itu ya, kalau boleh jujur ya, mereka sebenarnya diejek-ejekin tahu waktu kecil, mereka diejek-ejekin, apalagi di daerah kelompok mayoritas ya. Kemudian ada nyempil satu minoritas misalnya, mereka akan diejek-ejekin kok ya. Oh, kalian itu menyembah patung ya. Kalian menyembah patung Yesus ya. Oh, ada jin kafir kan di sana. Banyak kok ejekan-ejekan seperti itu. Oh, kalian makan babi ya. Ya, berarti kalian sifatnya kayak babi ya. Banyak kok ya umat muslim yang ada di Konoha ya. Ini yang di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Banyak kok yang mengatakan seperti itu, pembulian seperti itu secara tidak langsung. Ya, bahkan ya saya juga ngalami waktu kecil kok seperti itu. Saya sendiri ya korban daripada bullying ya. Saya tuh dulu sering diejek ya. Kalau saya lagi melakukan ritual ibadah, apakah kamu kepanasan atau tidak? Sering dikatakan seperti itu. Apakah keluar tuyul atau tidak? Apakah keluar jin kafir atau tidak? Jadi saya juga ya mengerti apa yang dialami oleh Edis TV. Mungkin dia sering diejek, dihina mungkin, dan dia menyimpan itu ya ketika dewasa. Makanya ya teman-teman yang nonton video ini ya, yang beragama Islam ya, kalian jangan mengejek gitu, nggak boleh ya saling mengejek. Dan saya sampai nggak percaya yang namanya agama. Karena apa? Karena saya dibully. Sampai saya tidak percaya dengan agama, nggak percaya saya dengan agama. Karena apa? Bullying ya. Terutama agama Abrahamik. Saya tidak berpihak pada Kristen ya. Saya tidak berpihak pada agama Islam ya. Nggak berpihak ya. Karena saya menganggap bahwa agama Islam dan agama Kristen, agama Yahudi itu agama Abrahamik ya. Ideologinya sama. Agama Abrahamik itu ideologi apa? Ideologi daripada agama Abrahamik itu sangat kompetitif. Karena apa? Karena agama Abrahamik itu diciptakan dan tercipta itu di Timur Tengah. Jadi karakter daripada orang Timur Tengah itu sangat kompetitif. Kenapa bisa kompetitif? Karena di sana kondisi geografisnya sangat
sangat tidak manusiawi ya, untuk memperebutkan sumur saja, memperebutkan sumber daya alam ya, untuk memperebutkan wilayah saja seperti tanah kanal misalnya dan lain sebagainya, tanah yang subur itu ya, seupil doang mereka harus perang bertahun-tahun. Kenapa bisa seperti itu? Karena kondisi geografis. Beda dengan Indonesia. Indonesia kan sumur di mana-mana, sumber daya alam melimpah di mana-mana. Ngapain perang? Ngapain ribut? Jadi agama yang berasal dari Indonesia itu biasanya cenderung sejuk ya, lebih sejuk daripada agama Abrahamik yang berasal dari Timur Tengah. Jadi karakter daripada agama Abrahamik itu ya, dengan berat hati saya mengatakan bahwa sangat kompetitif ya. Kalau misalnya ada mengatakan, oh Kristen nggak seperti itu kok, ya saya mengaku itu. Kristen sudah banyak berubah guys. Dan kenapa Kristen itu banyak berubah? Karena Kristen itu sudah bersinggungan dengan budaya-budaya yang ada di Eropa. Dan orang-orang Eropa lah ya, yang merubah budaya Kristen itu lebih bagus lagi. Dulu Kristen pernah mengalami zaman kegelapan. Pernah. Ya, bagi teman-teman Kristen mungkin ini tidak familiar ya. Pernah zaman abad sebelum Renaissance ya. Pernah masuk ke zaman kegelapan. Saat itu, mohon maaf, pemuka-pemuka agama itu bejatnya luar biasa, pemuka agama Kristen zaman dulu ya. Karena apa? Karena orang Kristen zaman dulu itu mirip-mirip seperti warga Konoha, menuhankan agama, menuhankan pemuka agama, dan pemuka agama di sana itu sewenang-wenang, mereka mencengkram semuanya, ya, teknologi di mereka cengkram semuanya, bahkan menghalang-halangi yang namanya teknologi. Jadi itulah alasannya kenapa saya tidak percaya lagi yang namanya agama, karena saya menganggap bahwa agama itu ciptaan manusia secara antropologi ya. Tapi saya tidak ngajak yang nonton video untuk tidak percaya agama ya, enggak ya. Tujuan saya itu baik. Kenapa? Karena menurut saya itu lebih baik nggak usah percaya agama daripada percaya agama tapi menjelek-jelekkan agama lain. Oh Kristen itu seperti ini. Oh ada jin kafir, menjelek-jelekkan agama lain, misalnya agama Yahudi dijelek-jelekkan. Ya, jangan seperti itu ya. Nggak boleh seperti itu. Ya lebih baik nggak percaya agama daripada harus ya beragama tapi membenci agama lain. Di Konoha itu ya, saya melihatnya kalau tidak membenci agama lain itu seakan-akan tidak beragama gitu, tidak beriman gitu. Jadi saya melihat standar orang beriman di Konoha itu adalah orang yang menjelekkan agama lain dan lain sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jadi kenapa Edis tipis seperti ini ya? Kemungkinan dugaan saya karena mungkin dia korban daripada bullying. Ya. Sama seperti kejadian yang ada di Cidaho kemarin itu. Saya tidak menjelaskan semuanya ya. Anak-anak kecil yang dipersekusi itu, yang di demo itu, yang dibubarin paksa, yang mereka melihat kekerasan di sana itu biasanya ya mereka akan mengenang itu sampai dewasa dan mereka akan membenci agama Islam, benci setengah mati. Ini yang menjadikan Islamophobia. Dan jadi jangan salahkan ya umat Muslim yang ada di Indonesia, jangan salahkan mereka anak-anak kecil yang di sana itu seperti Edis TV ya. Seperti Edis TV ya bisa aja dia menganggap bahwa Islam itu jelek semuanya. Jadi seseorang itu biasanya ya kalau misalnya udah trauma, mereka akan membenci semuanya yang berbau Islam. Ya. Orang Kristen juga sebenarnya ada kok yang membuli, tapi biasanya orang Kristen nggak bawa-bawa agama biasanya kalau ngebully ya. Ya jarang-jarang sih ya. Bahkan umat Kristen yang ada di Eropa itu nggak peduli lagi dengan agama. Mereka nggak mengatakan, ya cuman di KTP mereka Kristen, tapi pada kenyataannya mereka nggak menjalankan yang namanya ritual-ritual Kristen, nggak ke gereja juga mereka malas. Jadi kalau mereka bertindak tidak membawa agama, individu ya. Orang-orang Kristen itu biasanya individual, sangat individual, dan mereka juga memisahkan antara agama dengan politik. Itu kelebihan daripada Kristen ya, kalau saya melihatnya. Jadi saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, kalau salah, kalau benar gitu ya. Saya tidak benar-benar berpihak. Dan biasanya penyakit daripada konten kreator yang ada di Indonesia itu, kalau mereka berpihak, mereka akan memuji-muji ya, tidak pernah mengkritik ya. Ya, di antara sahabat yang terpilih berpikir bahwa saya itu pro dengan Kristen, enggak. Bahkan saya menentang bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita menganggap bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, itu artinya kita menghina kebijaksanaan daripada Tuhan itu sendiri, menghina maha kebijaksanaan Tuhan itu sendiri. Ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan itu bijaksana kalau dia berpihak, kalau dia pilih kasih pada kaum tertentu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Israel itu bangsa pilihan Tuhan, itu egosentris. Ya.
Egosentris, apa arti egosentris? Nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang. Ya cari sendirilah, ya punya HP kan, belajarlah ya. Jangan harus apa-apa disuapin ya. Itu namanya egosentris guys. Ya, saya tidak sedang menjelek-jelekan agama Kristen dan agama lainnya. Saya benar-benar netral. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Reko Noah, salam rasional.